Ibu dan saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, bersyukur kita sampai dengan malam hari ini masih berkesempatan dan kesehatan, sehingga sama-sama hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah di Indonesia ini setiap tahun yang namanya PHBI, peringatan hari-hari besar Islam, entah itu Maulid Nabi, entah itu Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya, ramai alhamdulillah. Undang Habib, undang Kiai, undang Ustaz. Selawatnya luar biasa. Cuman masalahnya Islaminya ketika perayaan saja. Besok masjid kosong ini. Selawatan sampai jam 1 malam, subuh 2 orang. Cise. Duduknya apa? Tapi saya hormati, saya ngeri betul kalau disebut kiai. Saya ini bukan kiai, saya ini bukan ustadz, saya ini penceramah dari tahun 89 sampai dengan hari ini. Saya ngeri kalau orang ikut al-ustadz, al-mukarram, al-menak, al-marhum. Pakai sal, pakai peci, al-ustadz. Peletnya minta ampun, ustadz duguk. Jangan sering-sering undang saya, Bapak Panitia. Kenapa? Karena nanti banyak yang tersinggung. Saya yakin ada pulang nanti sebelum selesai Habib bacakan hasil tuturan nanti. Kepada balik tersinggung. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya penceramah. Orang tanya, ketika saya ceramah di tangga tanya waktu bupati, dia bilang, Pak, bedanya apa? Kalau ustaz itu guru, saya pernah jadi guru 21 tahun jadi guru. Guru semea negeri 2, guru STM, guru SMP sampai guru sanawiyah. 21 tahun jadi guru. Ustadz itu orang berilmu. Orang berilmu itu kita sebut alim. Jamaknya adalah ulama. Jadi kalau ulama itu al-ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris daripada Nabi. Apa yang diwaris Nabi? Pertama, cara bicara Nabi, sopan santun Nabi, sikap Nabi, sifat Nabi. Apa sifat Nabi? Pokok harta Nabi untuk umat. Ada nggak ustaz di kampung kita yang ada ngabis harta untuk umat? Ada. Bukan belum ustaz ya. Nabi itu habis harta istrinya, habis dibagikan untuk umat. Itulah Nabi. Itu sifat yang harus kita tiru. Jangan cuma niru Nabi aja, kawinnya banyak aja niru Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ini dengar tadi Habib baca sintut duror, adem, ayem, tenang. Itu baru cacat cecetnya Nabi. Apa kalau kita baru dengan Nabi? Yang kedua, kalau nanti di akhirat umpamanya kita berkumpul dengan Nabi, bayangkan ketenangan jiwa kita. Mimpi aja kita nggak pernah. Walaupun minta berselawat banyak, ya Allah pengen ketemu sekali aja ya Allah dalam mimpi, enggak juga ada. Tapi ketika di Mekah, ketika masuk Raudah, itu rasanya ada betul dan masih hidup. Mohon maaf Habib, saya ini kalau nggak ada cara begini-begini ini, memang jam segini sudah 2 kali berhenti mimpi. Pulang isya dari masjid, makan, masuk kamar, kunci, matikan lampu, tidur. Tak bisa. Itu dari zaman
tahun 90-an. Saya nggak bisa tidur ada kawan. Maka kalau ada acara-acara di hotel itu, waduh menderita luar biasa. Berapa mesti ada orang yang di kamar itu ada sedikit aja bergerak di kamar itu saya nggak bisa tidur. Ada orang bisa tidur di mobil, di pesawat, saya nggak bisa. Nah Bapak Ibu saya hormati, hari ini beruntung kita ada Habib. Nanti kalau di akhirat ada apa-apa minta tolong dia. Nanti dia minta tolong Datuk ya. Habib, tolong Habib. Sama ente siapa nak? Dulu saya ikut pengajian Habib. Apa sekarang? Saya diancam neraka Habib, tolong Habib. Kata Habib, nah udah banyak benar yang saya tolong nih, Habib. Nggak bisa lagi saya bawa kamu. Tolong Habib. Nah, baru dia ngomong. Yaudah kalau kita bisa mau Datuk saya dulu ya. Bapak hormati, kita memperingati Maulid Nabi. Tadi kalau untuk Durar ini diterjemahkan, wih, Nabi saya mau tahu tidak? Kita nggak ngerti aja, sayu hati ini, sendu hati ini. Nah, kita tiap tahun tadi saya katakan memperingati Maulid Nabi. Saya ini sudah punya jadwal ini yang ketiga ini, Maulid Nabi ini. Alhamdulillah, ngundang penceramah, ngundang Habib, ngundang Ustadz, ngundang Kiai. Tapi kadang-kadang perilaku kita ini nggak berubah. Yang perempuan masih melawan suami, yang perempuan masih merumpikan tetangga, yang suami masih main judi. Orang Jumatan dia nyabung ayam. Sudah berangkat haji, sudah berangkat umrah, masih bungain duit. Kita itu mobil saya 1183 KT. Saya karena nggak enak badan, tensi saya naik 155 per 123, maka saya bawa kawan. Kalau nggak saya sendiri. Cuman kawan saya itu karena saya orang Lampung, Habib, ada badik, cap gerpu, sama laduk satu. Kemana-mana saya bawa itu. Kenapa? Kalau ada apa-apa, kalau ada yang ngantar mobil saya, kalau Ustadz, kalau Kiai, kalau Habib itu cukup astagfirullah, astagfirullah. Kalau saya pasti saya jalan dengan golok itu. Berapa maksudnya? Beda. Saya kebetulan Habib lama tinggal di Labuan Batu dari tahun 90 sampai 96. Saya tahu Sukarame itu dari tahun 92. Untung Surapati belum ada jalan yang tembus ke bebas, masih hutan, tak berani orang lewat. Saya lama tinggal di Bandar Lampung, kebetulan tinggal tempat daerah yang keras-keras dan Texas. Di Raja Basah saya lama tinggal juga. Saya kalau yang cerita-cerita masalah tempat yang angker-angker, alhamdulillah sering tempat di sana. Alhamdulillah selamat juga. Jadi saya ingin sampaikan peringatan Maulid Nabi apa? Kita memperingati lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Kalau ibu-ibu saya yakin hafal semua. Kenapa? Ada qasidahnya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Pasti hafal. Kenapa? Lagu zaman dulu ada nilai-nilai pendidikan, bukan seperti sekarang. Kenapa sekarang anak-anak kita berubah perilakunya? Karena memang sistem pendidikan di Indonesia ini sudah berubah, bukan murid dan guru, tapi anak peserta didik dan pendidik. Sudah selesai. Zaman dulu kelas 3 SD hafal sampai 12 kalian. Tapi sekarang teman SD pun hafal kalian 3. Kenapa? Karena gurunya wedi, kata orang Jawa, takut gurunya. Murid dipukul, bapaknya buat kolok. Zaman saya guru STM. Saya nggak pernah STM saya dulu pernah terbesar se-Provinsi Lampung. Punya murid 1.400. Saya wakil kesiswaan. Begitu masuk ngajar, murid kadang-kadang bawa ceker, pusat bawa pedang.
Saya taruh di meja. Sebelum saya pungut pun batu bata, sepotong-sepotong. Ada yang berisik, pasti saya lempar dengan batu bata. Kita biasa, umat, kalau bapak-bapak di kampung tanya STM Nusantara, betul nggak ada Pak Firhan pernah ngajar di sini jadi harimau? Memang betul-betul saya ngajar dengan kekerasan. Kalau ada anak yang nggak pakai kaos kaki, saya suruh copot sepatu taruh di depan. Kalau nggak ada yang pakai ikat pinggang, saya suruh pakai tali plastik sampai selesai pelajaran saya. Itu cara mendidik zaman dulu. Sekarang nggak boleh tangkap polisi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini murid-murid saya dari polisi di tentara masih di top saya. Ada marinir, baret bunyi di top saya. Mohon maaf Pak, tolong surat-suratnya. Saya bilang mohon maaf, apa urusan Bapak menguruskan STNK mesin saya? Saya tugas dari mana kamu urusan kamu? Kamu bukan polisi. Dia bilang, Bapak kok galak? Ya galak. Apa urusan kamu nanya saya, STNK saya? Baru dia buka bednya. Dia bilang, saya murid Bapak dulu. Tahun berapa? Tahun 98. Ternyata katanya Bapak ini bukan hanya galak di dalam kelas, galak di jalan raya juga. Saya ini paling takut melanggar undang-undang. Walaupun motornya buruk harus bayar pajaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, apa yang perlu kita simak dari Maulid Nabi ini? Pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini harus meniru, mencontoh, menduplikasi daripada Rasulullah. Apa yang harus kita tiru? Bukan cuman kawinnya tadi aja. Kenapa nggak? Nah, saya Pak 7 keturunan asli orang Lampung. Belum pernah nyampur dengan Jawa, dengan Padang, dengan Batak, dengan Bali, apalagi dengan Arab. Belum. Lampung dengan Lampung, Lampung dengan Lampung, Lampung berpadu semua. Saya asli orang Kota Bumi, marga saya Minai. Saya ngerti betul hidup kita orang Lampung. Orang Lampung banyak yang mata suluh mata. Suluh mata, susah menahun senang, senang menahun susah. Yung muwak ka onan muwak, kanyahan. Cian, bes nak ngerti bahasa kau. Kalian juga mau ngerti bahasa tiang. Terjemahannya sini Pak Bib. Saya ambilkan. Jadi yang mau kita tiru itu pertama akidah Rasulullah. Kita ini akidah, kita ini terombang-ambing. Akidah kita ini sesuai dengan musim. Ketika musim pilkada banyak ngasih duit, ikut kita ke sana. Ketika musim kemarau, pindah akidah kita. Ketika susah, pindah akidah kita. Kita tidak istiqomah dengan akidah kita. Iya kena udwa, iya kena ta'in. Kadang-kadang berubah. Susah. Ekonomi sulit. Masalah banyak. Bukan Allah yang tujuannya dukun. Maaf. Apa yang boleh Pak datang dukun? Boleh. Tapi dukun yang sholat. Siapa dukun sholat? Ya Ustaz itu. Bukan yang remas-remas mukanya. Yang nggak pernah ngeliat Tuhan. Bukan suka yang bodoh. Datang ke dukun minta tolong. Minta tolong dikasih ilmu supaya kaya. Dukun di rumahnya gede. Berguru ilmu kebel. Suka nggak dimakan pisau, makan peluru. Gurunya dibacok orang tembus terus lah. Itu Pak bodoh orang gahidah. Belajar ilmu mulai dengan mengenai Tuhan, ya mak cocok. Oleh karena itu Bapak Ibu hormati, akidah kita ini yang kadang-kadang dibuat melenceng. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak dakjal-dakjal
yang sepertinya dia mengajak ke jalan Allah, tapi sebenarnya hakikatnya dia menjerumuskan ke jalan Allah. Tidak percaya? Coba lihat. Banyak. Bapak Musa mati. Akidah itu tanamkan la ilaha illallah, bukan cuma di mulut. Iman itu al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalu bil arkani. Bukan cuma ngomong aja amantubillah. Mulut ngomong beriman, hati membenarkan, buktikan dengan perbuatan. Bapak Ibu saya hormati, kita ini kadang-kadang Islamnya waktu kawin Islam, sunat Islam, mati Islam, hidupnya enggak Islam. Apa buktinya? Panen singkong nggak mengeluarkan zakat, panen padi nggak mengeluarkan zakat, ke masjid setahun cuma 2 kali, bukan puasa bukan haji. Itu juga bukan musola, bukan. Menunjukkan sejadah baru. Ngomong langsung, sejadah ini. Ada yang menunjukkan baju baru, sarung baru. Ini alhamdulillah, ponakannya yang di Kalimantan kirim saya jam baru, alhamdulillah. Kalau sejadah ini dari yang polisi, yang dari Bandar Lampung. Nah sendal ini yang dari yang bernikah kemarin. Begitu selesai sholat, khotib naik mimbar, bawa sendal putar dia. Selesai juga memamerkan tadi pemberian anak-anaknya. Tapi giliran mati, wah nemen, apalagi yang mati orang kaya. Yang mati orang kaya, coba lihat yang layaknya penuh. Nggak usah disusul yang mau ngurus jenazahnya, yang mau nyobekkan kain kapan, yang mau ngapani, yang mau menikah rame, ustaz-ustaz datang, mudin datang. Giliran yang kaya, yang susah mati 3 kali nyusul mudin itu datang. Begitu nikah hari, hujan, mati lampu, rumahnya di belakang becek pula, nggak datang. Apa ini yang mau dikatakan Ustaz? Nggak begitu. Nggak gampang jadi Ustaz. Sama dengan jadi Habib, beban mentalnya luar biasa. Dan kalau kita lihat cewek cantik, kita pasti lihat subhanallah cantiknya. Kita biasa, Habib lebih luar biasa itu. Gosip panjang zaman itu. Jadi mana? Kita ini kadang-kadang anggap enteng. Habib ini tanggung jawab moralnya luar biasa. Jadi hati-hati. Itu juga bapak yang di kampung yang disebut Ustaz. Hati-hati. Ini kadang-kadang mohon maaf, Ustaz di kampung ini mohon maaf kadang-kadang lillahi ta'ala. Kadang-kadang, benar kata ibu-ibu, Udora dia, Yasin mimpin dia juga, tahlil dia juga, doa dia juga. Jangan lupa sambutan Tuhan dia juga. Pulang dapat besek 1. Yang ngamin sambil megang HP ini teras 1 juga. Mending ngamin aja. Nggak habis sudah gede-gede segini. Begitu saya pindah rumah di kampung baru Unila, alhamdulillah Habib punya 3 rumah di kampung di Bandar Lampung. Karena anak saya 3, biar anak saya jangan diketahui di Bandar Lampung semua. Saya undang pindah rumah di Sinang, di rumah masjid. Begitu bubar, mana yang mimpin saudara, mana yang yasin, mana yang doa. Kasih beseknya 2-2, kasih juga ongkos. Dia bilang begini, Pak, saya ini sudah 60 tahun tinggal di sini, belum pernah ada ceritanya mimpin yasin dapat besek double. Nah selama ini ya nggak ada Pak, cuma tersuun sangat. Ya sama, saya ini mulai nikahkan orang dari tahun 88. Saya jadi kepala KUA dari tahun 2007 sampai hari ini. Kalau zaman dulu nikahkan orang Jawa pasti pulang bawa takbir.
Banyak isi kakek, ada gemblong, ada peyek, segala macam. Itu dulu, sekarang salam nggak ada lagi. Sampai saya bilang dengan kepala Altioh, bilang, Pak, saya ini jauh-jauh dari kota bumi ke perbatasan Tulang Bawang Barat ini 1 jam dari kota bumi sini. Saya bukan nyari pahala, Pak, nyari duit. Kalau nyari pahala itu di rumah meluk istri pahala gede. Saya kembali ke tadi. Jadi akidah ini pegang. Kalau bapak-bapak ini insya Allah akidahnya nggak berubah, tapi anak-anak kita belum tentu anak kita. Makanya Luqman Hakim dikatakan mata aburuna min ba'di, apa yang anak-anak kita sembah setelah kita mati. Tanamkan di jiwa anak-anak kita bahwa akidah la ilaha illallah jangan pernah berubah. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita terima dari Rasulullah? Yang kedua adalah sifat Rasulullah. Rasulullah itu sabarnya luar biasa. Kita tidak usah ikut-ikut Rasulullah terlalu hebat amat kita, tapi setidaknya di dada kita ada rasa sabar. Sabar terima qadar Allah. Sabar menerima ketentuan Allah, ini yang sulit. Rajin bangun tahajud, rajin puasa Senin Kemis, rajin yaumul bid dia puasa. Ada yang puasa Nabi Nuh, minta ya Allah Tuanku, ya anak saya ya Allah lulus masuk universitas negeri ya Allah. Alhamdulillah, lulus. Dia bilang begini, hai sudah telah selesai kita. Saya berdoa sudah berapa bulan saya minta anak saya lulus, nggak lulus juga. Ada itu ujian dari Allah. Ketika tidak dikabulkan doa kita, masihkah orang hamba ini, kata Allah, minta kepada kita. Jadi jangan pernah kita berkata Allah tak kabulkan permintaan kita, walaupun realnya nggak terkabul. Contohnya begini, anak kita kelas 5, kelas 6 SD minta belikan motor NMAX. Ibu walau duitnya banyak dibeliin enggak anaknya? Enggak dibeliin, apa masih kecil. Nanti begitu dia tamat SMP, walau dia nggak minta belikan, ibu pasti belikan. Kenapa? Karena dia sudah besar, sudah insya Allah bisa dia mengendalinya. Jadi Allah itu tahu apa yang kita mau dan apa akibatnya untuk kita. Bapak saya hormati, saya ini pedagang, saya ini juga pegawai negeri, saya ini juga tukang sewa, nyewakan kosan maksud saya. Saya petani. Kalau ibu tahu cara ngorek, saya juga ngerti ngorek. Kemarin baru selesai saya korekan saya. 1,5 hektar 5.300 meter. Mulai tanggal bulan 3 nanti 7 hektar akan saya tarik kembali, sudah habis sewanya. Jadi mohon maaf yang muda-muda nggak usah sok-sokan beli mobil bagus, beli aja tanah yang banyak. Orang Lampung berhenti jual tanah. Nanti bobot tanah kita, dia kali tinggalnya. Manusia semakin hari semakin banyak, Tuhan nggak buat tanah lagi. Kampung dikit jual tanah, sakit gigi jual tanah. Nggak usah dijual, carikan biji buah Afrika, tahu Afrika? Tahu Afrika? Pungut Afrika, lemparkan, tunggu 10 tahun bisa beli mobil. Nggak usah diurus-urus. Dikit-dikit jual tanah, dikit-dikit jual tanah. Meriam dikit jual tanah. Ambil gadis jual tanah. Nunan anak jual tanah. Begawi jual tanah. Popok tanah. Tapi masih sombong. Dari kampung ini ujung sana sampai kali itu punya datuk saya semua. Dulu sekarang punya Jawa semua. Saya pernah dulu di
datangin dari Mapori tahun 2000 berapa? 2004 apa itu? Karena saya ceramah di Lampung Timur, sebelah orang Lampung bodoh-bodoh karena dijual semua popot, cuma tinggal yang nempel segala tahun 9 itu. Iya, nama saya begini dulu, Bapak. Maulid Nabi ini ada peningkatan dalam diri kita. Pertama, kuatkan akidah kita. Yang kedua, baguskan akhlak kita. Akhlak itu yang pertama mengajarkan mak-maknya ini, bukan sekolah-sekolah. Madrasatul Ula itu maknya. Iya. Kenapa? Kalau anaknya bagus, maknya yang bagus. Anaknya rusak, maknya yang rusak. Apa kata Nabi? An-nisa fasadul bilad, fa iza solahat solahatul bilad. Perempuan tiang negara, perempuan tiang keluarga. Bagus perempuan, bagus negara itu. Bagus. Kalau ada rumah tangga berantakan, lihat perempuannya beriman apa enggak. Contoh ada perkataan saya ibu, mau tersinggung terserah, nggak nunda nggak apa-apa, saya pegawai negeri bang. Mohon maaf, dari BDM sudah 50 juta setahun. Dan sombong betul. Islam itu nggak boleh miskin. Miskin itu dekat dengan kafir. Makanya kata Mbah Mon, haram Islam itu macul. Buka cari kata Mbah Maimun, haram apa orang Islam itu upahan macul. Berapa Islam harus kaya? Gimana kaya satu hal nggak pernah. Sedekah jarang. Mohon maaf, Bapak Ibu saya hormati, saya dulu menikah tanggal 24 bulan 9 tahun 97, modalnya 0. Karena saya orang Lampung asli, bukan anak pertama. Orang Lampung tuh Pak Habib nggak ada anaknya 2-3, anaknya cuma satu-satunya laki-laki. Biar 14 anak perempuan nggak direken. Apa buktinya? Perempuan mana ada pewaris orang Lampung? Pada cerita nih. Padang perempuan dapat waris, laki-laki enggak. Lampung perempuan enggak dapat waris, laki-laki dapat. Kalau anak tua. Orang Padang laki-laki kawin sama perempuan Lampung miskin. Daripada enggak dapat, Lampung enggak dapat, sudah. Wassalam. Dengarkan saya orang Lampung. Orang Lampung ini anaknya cuma satu, yang laki-laki itu yang tertua. Anak tuho, pematah silo, pewaris harta, penyambung nyamuk, sebagai dua segala. Jadi orang Lampung tuh Habib cuman punya anak satu yang laki-laki tertua, itu yang menjadi asabah warisannya. Asabah dalam hukum faraid itu menghabiskan sisa harta setelah dibagi. Anak perempuan setengah, anak laki-laki satu, mak 1/6, istri 1/8, sudah semua sisa habiskan anak laki-laki. Itu faraidnya, hukum garisnya. Kalau Lampung enggak, belum dibagi sudah dia asabah sama anak laki-laki tertua. Ya kalau anak laki-laki tertua ini kiai ini enggak pelit lah, cuman sembahan istrinya cuma pelit. Nah oleh karena itu anak kita ibu-ibu didik dengan budi pekerti yang baik. Caranya ibu dulu contohkan, jangan pernah menjawab suami, jangan pernah melawan suami sehingga anak tidak pernah melawan bapaknya. Bapak saya sampai mati, mak saya tidak pernah menjawab bapak saya. Sampai menantunya 6 ini dia bilang, mama jawab dulu, lawan papa itu mama, biar nggak lunjak dia marahin mama. Apa kata mak saya? Ayo biar anakku nanti ada masanya dia bisa marahin saya lagi. Kata menantu dulu, lawan kami ramai itu membantu. Biarkan nanti ada masanya. Ting mati bapak saya. Langsung dia bilang, nah katanya, walaupun saya minta dia marah bisa marahin saya lagi. Dia. Itulah sabar seorang ibu. Ibu zaman dulu. Ibu sekarang nggak bisa. Dicopel deket langsung plesi. Apakah di RT? Anak dipukul deket lapor plesi.
Yang prinsip kita banyak prinsip tidur. Di Mekah 2013 belum pernah saya ada prinsip tidur. 2013 cuman ada satu di Terminal Jeddah. Begitu 2016 saya sana sudah banyak prinsip tidurnya. 2017 lama banyak lagi. Oh ternyata Raja Salman bin saya belajar prinsip tidur rupanya. Kita ini enggak jalan-jalan di mana-mana kalau di aspal bagus, langsung masyarakat buat prinsip tidur. Apa katanya? Saya bilang apa prinsip tidur ini? Ini Pak banyak anak. Lah jalan raya main tempat mobil lewat bukan umbar anak kamu bukan. Umbar anak di rumah kamu. Saya yang marah kalau ada prinsip tidur itu senang saya. Nah jadi anak ini Bu dari kecil jadi akhlaknya yang utama. Ilmu nomor 2. Nggak ada guna ilmu kalau nggak punya adab, nggak punya etika, nggak ada guna. Saya selalu bilang dengan anak-anak saya nggak perlu kalian pintar, saya nggak perlu kalian berduit, saya nggak gunakan duit kalian, saya bisa cari sendiri. Kawin saya nggak perlu dengan orang kaya, cari orang yang beriman. Kalau nggak cocok dengan hubungan saya coret di daftar waris. Karena anak saya semua sudah saya bagi warisan. Saya di 18 tahun yang lalu bukan hanya harta, kuburan pun sudah saya bagi. Saya sudah panggil kubur. Saya kalau mati kalikan di sini, kalau di Mekah pasti nggak pulang. Kalau istri saya di sini, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah rumah ini punya kamu. Kalau bapak mati, ini punya kamu, ini punya kamu. Tanah ini punya kamu 2 hektar, kamu 2 hektar, kamu 2 hektar. Ini ada tanah kaplingan, punya kamu 1 kapling, punya kamu 1 kapling. Mobil punya kamu, motor punya kamu, punya. Sudah saya bagi semua. Sudah saya bagi semua. Haji sudah saya daftarkan. Begitu 12 saya daftarkan haji. Dia bilang begini, Pak kalau suami saya tinggal, ya cari sendiri dia. Saya mengkoskannya juga. Begitu 12 tahun satu ini saya panggil, pulang. Kenapa ya? Daftar haji. Kok buru-buru? Iya, kalau saya mati sudah selesai tanggung jawab saya. Anak nggak perlu berilmu kalau kurang ajar sama bapaknya. Kalau mau sukses bukan karena otaknya, bukan karena hebatnya, tapi doa kedua orang tuanya. Gampang kalau mau sukses selamat hidup, menghormati orang tua. Satu-satunya dosa yang akan segera Allah siksa di dunia ini, Allah balas ini, ukukul walidain, berdurhaka pada orang tua. Nah inilah kenapa banyak orang Lampung nggak berkah, kenapa melawan maknya. Jawa juga sama, melawan juga. Kalau buktinya Bapak, banyak kawan kita yang pintar nggak jadi apa-apa. Kenapa kualat sama mak bapaknya? Tapi ada anak yang biasa-biasa saja, tapi hebat karirnya melambung. Kenapa? Doa kedua orang tuanya. Jadi kalau mau hebat itu nggak usah banyak-banyak, muliakan orang tua kita. Insya Allah muliakan diri kita. Ini enggak, giliran mau lebaran, anak sudah beli baju, istri sudah beli baju, kue sudah nyusun, ayam sudah di kandang, maknya lupa dia ambilnya baju. Bagaimana hidupmu berkah? Duluan kan mak, kita dengarkan salam Jawa. Dengarkan salam Jawa. Jangan pernah nitipkan anak dengan neneknya. Saya kalau khutbah nikah selalu saya bilang, kamu tahu dia punya anak? Tahu Pak. Kamu tahu kalau dia janda? Tahu Pak. Kamu sanggup nggak melihara anaknya? Sanggup Pak. Kalau nggak sanggup jangan ngawinin maknya. Ini ngawinin maknya, anaknya tinggal sama neneknya. Kalau nenek nggak mungkin dia nolak cucunya. Cuman anak punya otak apa enggak? Istri kita, mak kita yang ngurusnya, anak dia, mak juga bodoh itu namanya. Gak punya otak dia. Yang nenek-nenek juga nggak usah sok-sokan baik. Bilang, saya bukan gak mau ngurus anak kamu. Saya ini repot, saya mau ikut pengajian, saya mau merhaban segala macam. Jadi urus saja anak kamu, cukup kamu dulu saya gedein. Sekarang kamu gedein anak kamu sendiri. Selalu saya bilang, jangan pernah nitipkan anak kamu sama mak kamu. Cukup kita dibesarkan mak kita, jangan cucunya neneknya juga. Akhirnya apa? Betul kan saya jawab?
masuk kakak, termasuk anaknya. Begitu nikah walinya beda. Mbak, ini kok beda walinya? Lah iya, ini sebenarnya putu. Lah kok masuk kakak? Lah iya, dari bayi saya ngurus. La ilaha illallah. Dengarkan saya, itu salah satu tanda tidak berbakti dengan orang tua. Emak kita harus mau. Yang terakhir, orang tua ini bapak ibu, dengarkan saya, masih muda-muda yang masih punya mak, masih punya bapak. Biar dia nggak makan 3 hari, dia nggak mungkin minta sama anaknya. Biar anaknya kaya, dia 3 hari nggak merokok, nggak mungkin bapaknya minta beli rokok sama anaknya. Cuman anaknya punya otak apa enggak? Kalau dia nggak punya otak ya biar aja. Orang tua nggak mungkin minta duit anaknya, tapi anak ini mikir. Saya Habib, anak saya setiap selesai kuliah langsung saya kasih nota. Ini apa ya? Kok banyak benar? Ini pengeluaran ayah nyekolahkan kamu mulai dari hari pertama masuk universitas. Orang kebanyakannya ya. Lah iya, belum sewa rumah ini belum. Emang rumahnya belum? Lah iya. Segini ayah, lah iya. Artinya kalau kamu bekerja ngasih bapak duit cuma segini, baru balikin modal saya aja. Allahu Akbar, ayah ini kok perhitungan. Lah iya, hitunglah. Dia tahu diri anak itu. 1 kamar saya kontrakan 5 juta. Kamu tinggal di rumah saya selama 5 tahun, berarti 25 juta sewa rumahnya aja. Belum listriknya. Kalau sampai di situ dikasih tahu anak akan berpikir, berarti kalau dia punya duit ngasih mak bapaknya, oh ini baru balikin modal bapak saya. Walaupun sebenarnya kita nggak minta itu, tapi dikasih berterima. Yang terakhir, Bapak bisa hormati anak tadi akhlaknya. Zaman dulu Pak melewat orang begini, sekarang lewat depan guru nggak ada yang begini kayak begini tangannya. Nggak percaya? Coba lihat. Ketika kita di masjid, kita sudah duduk rapi. Kenapa? Karena dia tokoh masyarakat, dia orang kaya, dia haji. Buat gitu ya, dong kenal. Nggak ngerti dia. Coba lihat lagi akhlak kita. Ada acara pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi. Yang bacakan kalam ilahi habis 30 juz. Duduknya di mana? Di belakang. Begitu baca Quran, mana yang ngaji di mana? Kelep di ujung sana. Saya bilang, woi, yang habis Quran taruh di depan. Kenapa? Dia insya Allah pasti masuk surga. Kalau kita dekat dia di dunia, insya Allah kita di akhiratnya juga. Sama dengan Habib. Dekatlah dengan Habib itu. Walaupun dia nggak berkekeh, kita dekat dia. Paksa-paksa sedikit. Beruntunglah rombongan-rombongan itu Habib ini. Masa iya nanti tega dia lepas di neraka. Dulu kan pernah satu mobil, Beb. Ini yang kita berhenti masih numpang kenceng, Beb. Habis Quran itu mendapatkan kehormatan, masuk surga, kemudian memakai mahkota di kepala orang tua. Jadi yang habis itu dimuliakan dulu, taruh di depan duduknya. Ini datangnya disusul, habis pulangnya nggak diantar lagi, kayak di Lampung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Itu, mohon maaf, taruhkan di depan. Jangan taruhkan di belakang. Kita bukan hormati orangnya, tapi ilmu orang itu. Kalau manusia sama, ilmu yang membedakan, akhlak yang membedakan. Kalau Habib beda cerita, bukan beda orangnya, beda darahnya. Orang sebelum mikir merah sama, tapi ada kandungan-kandungan lainnya. Gak bisa dibuat kalau darah. Gak bisa. Tolong minta darah kamu 1 sendok masukkan sini. Beda cerita.
Itu qadar Allah, bukan minta. Ini juga nggak minta, Habib minta darah Rasulullah. Saya kalau bisa minta, saya minta. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu hormati, dengan peringatan Maulid Nabi, yang pertama perkuat akidah, yang kedua bosun ahlak, yang ketiga tingkatkan ibadah. Rasulullah sampai bengkak kakinya kelamaan sujud, kita bengkak juga, cocok kayu. Rasulullah bangun 2/3 malam, kita bangun juga nguyuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dengan kita semua, kalau Habib usah ikut-ikut dia, kita aja. Dia levelnya jauh di atas kita. Maka kita beruntung, mudah-mudahan nanti kita dicirainya di akhirat nanti. Mudah-mudahan, saya cirain kecamatannya aja nanti. Nanti yang tadi mana dapat parfum, dapat peci tadi, nanti itu dipakai. Di akhirat tunjukkan, beb ingat nggak ini? Kalau dia pura-pura nggak ingat, lemparkan dia. Pura-pura manusia biasa banyak. Ini, nah, ini apa? Kamu lemparkan itu. Ikut Habib tunjuk dia. Iya begini loh Habib, yang terjadi di dunia ini, kebaikan gue ini ada nanti korelasi dengan akhirat. Ini tolong dulu kami, jangan kamu pura-pura gak lihat juga. Ya mohon maaf, jangan terundang saya, pakai Habib kena tubuh. Nah, kepala Tio, hati-hati kepala Tio. Kepala Tio itu sama dengan hakim. Satu surga, satu neraka. Masyarakat ini Pak Kepala Tio, ica-icanya mutu. Apa-apa, nanti tanggung jawab. Bohong. Jadi tanggung jawab dalam penjara, nggak kita tolongnya enggak. Besok aja enggak, bilang sudah itu lah. Yang RT RW hati-hati, jabatan itu amanah. Ini kadang-kadang mohon maaf, untung reskin sudah ditutup sekarang. Dihapuskan reskin. Kadang-kadang sedih saya melihatnya. Rumahnya keramik, dari teras sampai kenang ayatnya keramik. Motor ada, kebun karet ada, kebun singkong ada, anak ini pegawai. Dapat reskin. Giliran yang mbah-mbah, lah punya tanah, lantai rumahnya tanah, grebeknya ada, tumbuh ayam dia lolos. Nggak dapat. Apa? Nggak kenal dengan kadosnya, nggak kenal dengan RT-nya. Yang kaya tadi TS-nya Pak Kepala Tio. Mau dikasih gimana? Nggak dikasih gimana? Bingung Kepala Tio ini. Mau dikasih dia kaya, nggak dikasih tapi TS-nya udah itu paman juga lah. Ya orang kita ini, orang Islam ini Bapak Ibu senang betul ngaku miskin. Kalau ada hasilnya miskin, saya cak miskin. Aku orang miskin, aku orang miskin. Coba lihat dia dapat apa namanya PKH. Coba suruh mulai balikin, nggak mau dia pegang galahnya. Walaupun rumah aja gedong, ditolesi. Saya keluarga penerima PKH, nggak malu deh. Sementara yang betul-betul susah nggak dapat PKH. Entah yang pendampingnya, entah siapa yang daftar nggak ngerti juga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ibadah tingkatkan. Masalah dosa, Habib juga punya dosa. Cuma kalau Habib cepat diampuni, dia dekat. Ada korelasi, kita ini nggak ada koneksinya. Masalah dosa, semua manusia berdosa. Rasulullah itu maksum, terpelihara. Nah, tapi dosa itu ditulis di kiri. Malin cabe, tulis di kiri. Pasang toge, tulis di kiri. Intip istri orang, tulis di kiri. Ya kadang-kadang mohon maaf, apa kadang-kadang tahu ya boy. Makanya saya bilang ada yang bujang-bujang, woi bujang-bujang jangan kawin dengan guru pencak silat kalau nggak ngerti pencak, biar nggak takut sama istri. Istri
Istri guru karate, suami nggak ngerti apa ya takut sama istri. Jadi sosis. Suami sian istri. Ya gimana istri besar tinggi kedot, suami piting sama istrinya berangkat. Jangan kawin sama guru pencak silat, guru karate kalau nggak ngerti karate dia nggak takut sama istri. Nah saya lanjutkan tadi ibadah. Awwalu yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanya bukan pajero kita, bukan apanza kita, bukan tanah kita. Yang pertama ditanya sholat kita. Fa iza sholat dan kullu, fa iza fasad dan kullu. Bagus. Oleh karena itu bapak-bapak, ada musola itu digunakan untuk sholat. Yang sholat itu bukan cuma imam aja. Yang imam juga nggak usah lebay. Sudah tahu malam Selasa salat maghrib imam ayat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Waqiah, mati imam. Saya enak betul kalau ngimamkan orang panjang-panjang. Kita kan baru minum satu teguk air, baru buka puasa, sholat. Pasti perut kita ini, kalau kita bisa sabar, perut ini yang gak sabar. Kriak kriuk. Ini jangan panjang-panjang. Ini kadang-kadang imam sok hebat ngambil ayat itu di tengah-tengah surat yang orang gak pernah baca. Begitu keluar dari masjid Noel yang satu, tadi imam baca ayat apa? Entah, kayaknya baru itu. Dia di situ nggak ada yang hafiz Quran, makanya lihat-lihat juga Habib kalau ngimamin jemaat, iya, ada santri apa enggak, ada hafiz apa enggak. Kalau orang yang awam semua, ya kalau lawat sama al-falaq. Yang sudah sholat, mohon maaf, dia sholat dulu di masjid berjamaah. Kata Nabi, andai kata saya tidak kasihan dengan anak-anak dan perempuan, saya suruh bakar rumah orang yang tidak mau berjamaah di masjid. Di sholatlah di masjid. Caranya biar jamaah itu senang ke masjid, imam jangan lebay baca ayat. Khatib Jumat, ya Allah Tuhanku, 37 menit. Buka lagi, mana baca di salah-salah, buka lagi, la ilaha illallah. Ya kadang-kadang saya nggak percaya. Tolong dulu apa namanya itu, kalau jadi imam itu pilih dulu yang agak sregep sedikit, jangan bangun susah. Ini mentang-mentang dia tua-tua kampung, mulai dari berdiri tegak sampai sudah bongkok begini. Saya kira dia udah rukun atau enggak, masih pecah-pecah. Kenapa imam sudah rukun lama berukun? Ada baca ayat dia rupanya. Kenapa dari dia tegak sampai dia bongkok begini masih imam? Bapak-bapak, dengar saya imam baca ayat itu kata Nabi begini. Iza lupa saya apa hadis itu Pak. Iza imahadukumun nas, apabila kamu imami manusia, wal yuhabbib, ringkaskan sholatmu. Baina bihim, di belakangmu itu sarirun wa kabirun wa ajatina, ada anak-anak yang ribut, ada orang tua di belakang orang tua ini gampang Habib, batal wudunya. Orang tua itu batuk aja batal wudunya. Keluar aja. Mudah-mudahan Habib kita disampaikan oleh Allah umur yang tua, supaya kita tahu bagaimana rasa tua. Orang tua itu berdiri aja tegak begini, kunang-kunang kuning-kuning kelihatan. Begitu rokok, ya Allah Tuhanku, sakit pinggangnya semurat. Oleh karena itu imam kalau mengimami manusia, paling hafid, ringkaskan sholatnya. Fa inna fihim, sesungguhnya di belakangmu itu sorirun anak-anak, wa kabirun ada orang tua, wa hajatina ada orang punya kepentingan, punya hajat, orang cuma mampir. Fa iza sholawatah, tapi kalau kamu sholat ini kaispa sa'ah, terserah kamu.
Giliran imam baca ayat pendek, panjang, kurang panjang, dan sedikit keluar semua asli. Cepat. Oleh karena itu, artinya jamaah kita ini perlu bimbingan para imam-imam, para pengurus masjid, caranya politiknya, buatkan ayat yang pendek-pendek, kalau khutbah yang pendek, sehingga dia bisa masuk ke masjid, lama-lama dia akan terbiasa. Itu. Kemudian yang paling terakhir, ini sudah bunyi bel saya ini, berarti jam 11 ini. Saya juga sudah ngantuk ini. Tapi karena dekat Habib, lupa ngantuknya itu. Kenapa? Supaya diselamatkan dari neraka. Itu aja. Saya pun takut. Dan takut kalau dilemparkan neraka. Kalau neraka yang apa namanya, neraka tingkat atas, enggak masalah juga. Jangan. Kalau di nabiha abadah, la ilaha illallah. Parah benar. Kalau Habib bisa nolong saya. Sudah dilihat di neraka jangan, tolong saya angkat sedikit. Ya kami minta tolong nih Beb, maksud kami itu. Jangan cuma ketawa aja. Pikirkan nasib kami ini. Ini duduk bawah ini pegel pantatnya ini. Dia orang yang nunggu saya, bukan itu punya Habib itu. Ini mikirkan dulu nasib orang ini. Untung-untung ada cacingan gitu. Lihat gara-gara Habib kawin jangan ngerokok, berhenti kali ngerokok, apa rokoknya udah habis ini. Dia bukan berhenti ngerokok, ini karena kata Habib tadi apa rokoknya gede. Ya kalau habis sudah beli lagi. Jadi orang bisa mati, sholat dulu. Maulid Nabi ini pertama jangan pernah kita berubah akidah kita. La ilaha illallah tidak pernah hilang. Yang kedua, coba akhlak kita berubah. Alat yang ketiga, coba ibadah kita tingkatkan. Rasulullah bengkak kakinya karena dia sujud kelamaan. Rasulullah bangun malam karena dia sholat. Kita bangun malam cuma karena kencing. Dengarkan saya yang punya penyakit. Dengarkan saya yang punya penyakit. Makan sayur nggak bisa, asam urat. Makan minyak lemak nggak bisa, kolesterol. Minum teh nggak mau, minum kopi nggak mau, minum apa yang masuk nggak mau. Kenapa? Gula. Jangan khawatir. Kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan berlebihan. Kenapa nggak makan nasi? Gula pak, kencing manis. Nggak ada orang mati karena kencing manis. Masa kencing manis hebat daripada malaikat? Mati bukan karena itu cuma sababnya saja, jalannya saja. Saya darah tinggi, kasih saja saya makan. Berapa pak darahnya? 155/127. Masih makan masih, cuma 2 tusuk aja. Nah 2 piring. Makan sate 2 piring. Biar darah mati tinggi, mati juga. Ibu-ibu, kalau punya mertua jahat, jangan lawan dengan jahat. Itu guna ibu ikut pengajian. Kenapa? Semut tidak pernah mati karena bertawali. Semut selalu mati karena gula. Kalau mertua jahat, lawan dengan kebaikan. Kalau sudah nggak sabar lagi, ibu puasa, ibu bangun malam, berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, 14 tahun saya mertua ya Allah. Nggak kuat lagi saya ya Allah. Saya lawan nggak mungkin ya Allah, nggak enak dengan suami saya. Tapi nggak kuat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa mertua saya Allah, maafkan salah ya Allah, masuk ke dalam surga ya Allah. Kalau bisa sekarang ya Allah. Tidak ada orang hidup masuk surga Pak Habib, dimatiin dulu baru masuk surga. Di doanya seperti itu. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah perhatian. Mohon maaf kekurangan kula Tanjuran. Nah, kalau ini saya minta tim dari ini nih. Yang begini ini yang paling senang saya. Tolong dulu nanti setelah saya tutup untuk selawatan kita mau ngidetkan kota apa kaleng ini. Kedus ya, kota atau kedus. Tolong dulu diisi ya Bu ya. Yang bagus tuh banyak, ikhlas. Ini Ustadz bilang
Dia bikin yang ikhlas. Ya dari mana? 2000 minta surga, sudah mak kamu dari mana? Ya Allah Tuhanku penghati ya Allah, duanya surga, 2000 dah. 2000 juga ada 2 kali masuk mesin cuci, la ilaha illallah. Udah 3 kali ditolak warung. Sedekah itu Bapak Ibu, pertama mancing rezeki, yang kedua menjauhkan bala. Kita lihat ada kisah bagaimana seorang miskin, dia dukung anaknya cari kayu bakar, baru sampai di hutan dia bergigit rotinya, ada pengemis tua minta roti yang digigit, kemudian diberikan sedekah dengan cuma roti kering. Ketika anak disambar oleh anjing hutan serigala, Allah kita keluarkan tangan anak ibu itu dari mulutnya anjing serigala itu, karena ibu itu membuat roti dari kulit. Artinya sedekah kita itu bisa menjauhkan bala. Oleh karena itu sedekah itu Bu, jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, enggak sampai kaya mati kita. Kita ini nyari harta susah. Bapak-bapak, dengarkan saya yang tua-tua ini. Ngumpulkan harta susah, nabung seperak 2 perak. Sudah terkumpul banyak, ting mati. Alhamdulillah anak istri kita nggak nyari apa-apa, poya-poya dia. Istri masih muda, kawin lagi dia. Katanya enggak, masih juga mau. Apa yang laki-laki, belum dikubur istri dan minta kawin lagi. Belum mati tidak kawin lagi. Oleh karena itu bersedekah ikhlas, pasti Allah ganti. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika itu ada orang bercocok tanam, begitu disemai langsung tumbuh, langsung besar, berdaun, berbunga, berbuah, langsung dipetik. Kata Rasul, Jibril, apa ini Jibril? Tamsil apa, gambaran apa Jibril? Alam subur kanan si Jibril. Kenapa begitu ditanam, begitu tumbuh langsung dipetik, langsung dipanen? Ya Rasulullah, itulah perumpamaan bagi umatmu yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan karena itu ibu-ibu kalau mengimbar kuburannya banyak bersedekah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan kelapan dan tanjuran. Bapak Ibu yang saya hormati, ngebulan batin sebuah nyunai mergosi watan yang semapau begawe ngumpulkan sumbai sergo cukok tandon beliau sikam pengiran Ratu Idamu Negara lamun salah siupak dan marah lamun lalai samun lagi terkawai lamun keliru nyejo samun lagi barau wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia kota silakan berdiri.